Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, bersiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Renungan oleh Romo Tinto Tiopano Hasugian Okar. Sahabat Cafe Rohani, di masa Advent ini kita diajak untuk merenung dan belajar dari Yohanes Pembaptis, bagaimana menjadi pribadi yang siap sedia menjadi jalan untuk menunjukkan Allah kepada sesama. Untuk menjadi seorang pewarta dan pembawa jalan sesama kepada Tuhan, memang diperlukan sebuah kualitas dan kematangan hidup rohani di atas rata-rata. Yohanes Pembaptis untuk sampai kepada pribadi yang unggul sebagai pembawa jalan Tuhan, dia harus lebih dahulu melewati tahap-tahap pemurnian hidup. Selama proses itu, dia tinggal di padang gurun, menyepi untuk menemukan kesejatian hidup. Belajar untuk ambil jarak dari segala kepentingan dan kenikmatan duniawi. Untuk bertumbuh menjadi seorang Kristiani yang militan dan tangguh, membutuhkan proses pemurnian hidup. Ini mutlak perlu, supaya motivasi pribadi yang tidak murni, kelekatan dan kecenderungan untuk mencari keuntungan diri semakin dihilangkan dari diri kita. Dengan demikian, kita mampu tampil menjadi pribadi yang sudah selesai dengan diri sendiri, yang siap sedia mewartakan kerajaan Allah dengan kesaksian hidup yang menginspirasi dan meyakinkan. Seorang pembawa nama Allah harus mempunyai jiwa kenabian di dalam dirinya, maka dia harus siap juga untuk membela kebenaran dan keadilan ketika dia melihat terjadi penindasan dan kesewenang-wenangan di sekitarnya. Seperti Yohanes Pembaptis yang siap sedia membela kebaikan dan kebenaran Tuhan dengan mempertaruhkan nyawanya. Demikian kita juga terpanggil untuk siap sedia menderita bahkan tidak disukai. Sahabat Cafe Rohani, ketika kita berani mengatakan kebenaran dan keadilan, seorang yang memiliki jiwa kenabian tidak lagi mencari penghiburan yang tidak penting, serta tidak menghindar dari setiap persoalan yang menghalangi bertumbuhnya kerajaan Allah di bumi ini. Mari kita persiapkan kedatangan Tuhan dengan menciptakan keadilan, kebenaran, dan cinta yang sejati bagi semua makhluk di alam semesta. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.